Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nana Fitri. Di sini saya mengajar bimbingan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan BTIK. Untuk pembelajaran kita kali ini, silakan kita simak video berikut. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenal dasar internet. Nah, mengenal dasar internet berarti kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari internet. Nah, pengertian dari internet itu adalah sebagai berikut. Internet merupakan singkatan dari International Network, adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau disingkat dengan TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat yang ada di seluruh dunia. Nah, jika setiap manusia menggunakan komputer dengan menggunakan jaringan internet, maka mereka akan saling terhubung satu sama lainnya. Nah, secara singkat atau secara lebih sederhana, internet itu berarti kumpulan dari jutaan komputer yang ada di seluruh dunia yang bisa terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat ilustrasi di bawah ini. Komputer yang satu itu pasti akan terhubung dengan komputer yang lainnya jika mereka sama-sama menggunakan jaringan internet. Sama halnya dengan kita, setiap manusia atau setiap kaum milenial itu menggunakan handphone sebagai media untuk memanfaatkan internet. Media yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, kabel, dan satelit atau wireless, yaitu jaringan tanpa kabel. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah media-media yang digunakan untuk menangkap jaringan internet. Sejarah internet berasal dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Jadi tepatnya internet ini diciptakan pada tahun 1960-an, yaitu lebih pasnya pada tahun 1969 yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, yaitu bertujuan untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleransi terhadap kesalahan dengan jaringan komputer. Nah, silakan disimak untuk sejarah singkat internet sebagai berikut. Yang perlu kalian tahu bahwa jaringan internet ini adalah sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer regional pada tahun 1980-an. Nah, manfaat atau keutamaan yang kita rasakan untuk jaringan internet, khususnya pada zaman sekarang ini, yaitu dengan adanya email, adanya media-media sosial lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk saling berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan keluarga, mendengarkan musik, dan juga masih banyak media sosial lain yang kita gunakan. Ya, biasanya juga sekarang sudah ada televisi yang berhubungan dengan internet. Ada situs-situs web streaming video tertentu dan media sosial yang biasa kita gunakan, contohnya sekarang yaitu Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bahkan media musik lainnya atau aplikasi-aplikasi musik yang bisa kita gunakan dan kita peroleh dari jaringan internet dengan memanfaatkan internet sebagai medianya.
Nah, manfaat internet pada umumnya yang lebih ringkas itu yang pertama adalah informasi yang didapatkan lebih cepat dan lebih mudah. Berarti kita tidak perlu lagi menunggu surat kabar cetak yang harus terbit besok pagi. Jadi kita sudah memperoleh informasi dari internet. Yang kedua, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Nah, biasanya ini kita harus menggunakan kertas untuk membuat surat. Sekarang sudah bisa dengan menggunakan email seperti itu. Yang berikutnya yaitu sebagai media promosi. Nah, bagi yang berjualan itu sangat bermanfaat sekali dengan adanya internet. Biasanya itu mungkin sudah biasa kita melihat orang-orang promosi jualannya pada situs-situs atau media sosial lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah komunikasi lebih interaktif. Jadi bukan hanya bisa mendengar suaranya saja, bahkan berbicara jarak jauh kita juga sudah bisa melihat wajahnya. Jadi kita berbicara seperti menatap wajah orang tersebut gitu. Berikutnya sebagai alat research and development, yaitu riset ini adalah sebagai alat untuk penelitian dan juga sebagai alat pengembangan. Nah, manfaat yang sedang saat ini kita laksanakan yaitu adalah sarana pendidikan. Nah, manfaat sarana pendidikan ini sangat kita gunakan pada masa pandemi ini. Jadi, sarana pendidikan kita gunakan dengan memanfaatkan internet. Berikutnya adalah perdagangan atau bisnis lewat internet. Nah, perdagangan ini biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan antar luar negeri, misalnya seperti itu. Itu sangat bermanfaat dengan menggunakan jaring internet. Nah, ini yang biasa digunakan jika kita tidak membawa uang cash. Nah, apa itu? Yaitu transaksi perbankan atau e-banking. Nah, jadi transfernya tinggal SMS banking aja, seperti itu.